Bon, pertama formal. Cek 1, 2, 3, coba. Tes, cek 1, 2, cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Munasih SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Trimulyo 1 Kecamatan Guntur, yang saya banggakan rekan saya calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ustadi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru segenap Dewan Guru SD Negeri Trimulyo 1 Kecamatan Guntur. Marilah bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga bisa hadir di sini di majlis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka mengikuti undangan dari rekan saya Bapak Gus Ustadi yang saat ini sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak, yang saat ini adalah mengajak panjenengan semuanya Bapak Ibu guru untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, tepatnya di SD Negeri Trimulyo 1 ini. Sholawat serta salam marilah bersama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih utamanya terhadap Ibu Sri Munasih SPD MPD selaku Kepala Sekolah atas izin, dukungan, motivasi dan lain sebagainya kepada rekan saya Gus Ustadi yang selama ini dari awal hingga akhir nanti semoga bisa melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini dengan baik, lancar, dan semoga nanti bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan dari Ibu Kepala Sekolah. Nanti Pak Gus Ustadi akan bisa mengimplementasikan apa yang sudah beliau pelajari ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, utamanya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi anak didiknya, dan utamanya bagi satuan pendidikan yang ada di sini. Bapak Ibu guru juga nanti bisa menularkannya. Bapak Gus Ustadi harapkan bisa menularkan apa yang nantinya didapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini, dan rekan-rekannya bisa mengikuti jejak-jejak Pak Gus Ustadi dan juga Pak Ilham yang sebelumnya telah selesai mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya yakin banyak sekali manfaat yang diperoleh
Bapak Ilham, juga Pak Khusus tadi nantinya terkait dengan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini bersama-sama, nantinya akan dipimpin oleh Pak Khusus tadi untuk mendiskusikan visi dan gagasan perubahan terkait dengan bagaimana supaya nanti bisa membuat sebuah visi yang benar-benar sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru, juga terkait dengan anak-anak siswa kita nantinya. Adapun tujuan diskusi ini nanti adalah yang pertama untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid-murid di masa depan nanti, khususnya di SD Trimulyo 1 ini. Adapun susunan acaranya nanti yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, dilanjutkan dengan pengantar dari tujuan diskusi. Kemudian acara selanjutnya kegiatan inti yaitu diskusi nantinya akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Khusus tadi. Adapun diskusi ini yang dibahas itu tentang apa saja? Yang pertama, bagaimana nantinya Bapak Ibu guru akan diajak bersama-sama untuk mengisi kalimat-kalimat umpang yang merupakan cikal bakal, atau nanti dari kalimat umpang tersebut kita akan tahu harapan-harapan dari Bapak Ibu guru terkait dengan anak-anak didik di masa depan. Kemudian bagaimana cara pandang kita melihat anak didik kita itu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya diskusi ini juga nanti akan membahas tentang identifikasi perilaku-perilaku yang seperti apa yang mencerminkan visi tersebut. Kita lihat dari anak didik kita itu nanti perilaku yang bagaimana yang kita harapkan, yang mencerminkan visi yang ingin kita wujudkan pada anak didik kita. Yang terakhir adalah mendiskusikan bersama inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di SD Trimulyo 1 ini. Yang terakhir adalah penutup. Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu susunan acara yang akan kita lalui bersama dari awal hingga akhir. Untuk memulainya, maka marilah bersama kita awali. Kita buka acara pada hari ini dengan bacaan umum kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umum kitab nanti akan membawa kelancaran, kesuksesan dan hasil yang gemilang. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Munasih SPD MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iswah, nama lengkapnya dari Kertosono, yang sebagai PP-nya Pak Ustadi yang saya hormati, saya banggakan, yang saya sayangi Pak Ustadi selaku calon guru penggerak di SD Trimulyo 1. Dan tak lupa teman-teman Dewan Guru SD Trimulyo 1 yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini tepatnya kelas 1, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat. Karena biasanya kalau siswa-siswanya sudah pada pulang seperti ini, Bapak Ibu itu lembur koreksi, ada yang garap-garap apa gitu Bun. Nah, untuk kali ini berterima kasih kita bisa berkumpul di sini. Kata Mas Ilham tadi ada yang tidur gitu, tidak ada. Sebelum jam pulang juga tidak ada. Sebelum jam 12 kami masih standby di sini di sekolah. Nanti kalau jam 12 biasanya ada yang kunjung pulang sholat istirahat.
besok dari pembalasan. Sebagai umatnya, mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini adalah kegiatan pendampingan individu 2 yang nanti temanya adalah sebagai pembentukan visi guru penggerak di SD Trimulyo 1 ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan diskusi ini selalu membuahkan hasil yang sangat baik, yang sangat memuaskan, dan akhirnya calon guru penggerak kami yaitu Pak Gus Ustadi bisa membuahkan nilai yang memuaskan sehingga bisa lulus dengan baik, yang akhirnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan teman-temannya, tak lupa juga pada siswa kami. Ya, yang penting harapan kami adalah dari siswa, sehingga siswa yang begitu diajar setiap hari dibimbing bisa membuahkan hasil yang sangat baik, sehingga akhirnya nanti mendapatkan mutu lulusan yang sangat memuaskan, dan anak-anak kami bisa diterima di sekolah yang lebih baik, sekolah yang favorit, sehingga tidak istilahnya tidak memalukan sekolah kita, satuan pendidikan kita di SD Trimulyo 1. Nah, untuk selanjutnya nanti kami ikut saja, karena saya selama ini hanya memberi dorongan, semangat, motivasi yang positif kepada Bapak guru kami yang CGP, seperti dulu juga itu, Mas Ilham juga seperti itu, Mas. Kami hanya bisa menyemangati, menyupport, dan memberi motivasi sehingga Bapak bisa mendapatkan lulusan yang baik itu. Ini juga seperti itu, karena program penggerak adalah program pemerintah yang istilahnya itu wajib diikuti, dan kami juga memberi semangat kepada Bapak dan Ibu guru yang lain yang belum tergabung dalam guru penggerak, sehingga bisa tutor lektor itu bisa ikut masuk dalam tahap berikutnya. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibunda Sri Mahasih. Sangat luar biasa sekali tadi apa yang beliau sampaikan tentang harapan-harapannya, kemudian terkait dengan selalu memberikan dorongan, motivasi dan lain-lainnya kepada rekan-rekan semuanya untuk selalu bisa menjadi mengangkat atau menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, salah satunya dengan melalui pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Selanjutnya adalah kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Untuk rekan saya ini Bapak Gus Ustadi selama ini mulai dari 2 bulan yang kemarin telah melaksanakan pendidikan guru penggerak, dan kegiatan ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan ini juga merupakan salah satu bagian dari apa yang beliau pelajari di modul guru penggerak ini. Nah, harapannya nanti selama proses ini bisa menjadikan dasar untuk mengembangkan visi sekolah, di mana visi ini nanti sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu guru semuanya tentang anak-anak didik nantinya di masa depan. Nah, kita nanti akan melihat visi sekolah dari Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita dari Bapak Ibu, dan apakah visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid atau belum. Nah, itu nanti dari diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan sesuatu terkait dengan visi sekolah ini. Nah, adapun untuk visi yang ada nanti bukan bermaksud untuk mengganti visi yang ada, ya, tetapi ini adalah sebagai pengembangan saja. Oh, inilah cara kita untuk membuat sebuah visi sekolah yang sesuai dengan jiwa sekolah ini, sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru kita. Demikian. Nah, dari proses belajar ini CGP diharapkan untuk bisa memfasilitasi
visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama, dan diharapkan nantinya dari partisipasi Bapak dan Ibu guru untuk memberikan masukan-masukan, terlibat aktif dalam proses diskusi ini dari awal hingga akhir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Oke. Untuk selanjutnya ada kegiatan inti yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Bapak Gus Gustadi. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustadi. Sudah kenal ya? Sudah kenal? Ya, karena bisa baik-baik. Ya, karena sudah kenal pasti saya nanti ya. Nanti saya ini sama saya. Maka saya akan melakukan diskusi presentasi yang berjudul visi guru penggerak prakarsa perubahan dengan menggunakan metode kerja. Ini saya susun sendiri plus dibantu teman saya. Oh iya, kerja itu adalah itu berapa? Kerja itu adalah suatu strategi untuk menyusun visi sekolah. Misalnya B-nya itu singkatan G. Ini baca ya, bukan baca ya. Oke. Kita lanjut, kita bahas. Kita lanjut ke itu apa namanya? Ini kita bahas lebih dalam siap ya. Oke, lanjut. Ya, sebelum kita mulai biar kita lebih semangat, kita akan mendengarkan puisi yang berjudul Makaluka Sengkon Karya dari Mary Sandi Hece. Oke, dimulai tolong Pak Agus. Aku seorang petani pojok sari. Nah, oke. Mungkin langsung dibaca Pak. Mati mas. Mati. Saya bacakan sendiri ya Bapak Ibu. Aku seorang petani pojok sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Pelan-pelan saja Pak. Aku seorang petani pojok sari, menghidupi mimpi dari padi ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung diliput dan ditabur. Tahun 1947 tanah air yang dicintai berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasar Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Karya dari Sandi Hose. Itu bukti saya sama saya. Next bagus. Oke. Kita melihat visi dari SD Negeri Mulyawa ini. Regulasi 1 kok ini. Unggul dalam berprestasi, berkualitas dalam pembelajaran, sukses dalam uji sekolah dan ujian nasional serta santun dalam berperilaku, berbudi, pekerti luhur. Dari visi SD Negeri Mulyawa 1 ini alhamdulillah sudah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, karena beberapa kegiatan memang sudah siswa atau guru ini sudah berprestasi. Kemudian kualitas dalam pembelajaran alhamdulillah untuk IT-nya juga sudah bagus, dalam proses pembelajarannya pun juga berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya adalah ujian nasional, alhamdulillah lulus semua Bu, karena emang dari nasional diminta lulus ya.
Lanjut. Serta santun dalam berperilaku berbudi pekerti luhur. Alhamdulillah juga karena budaya di lingkungan SD Negeri Tumor 1 ini masyarakatnya santun-santun, makanya anak-anaknya juga santun. Iya dong. Diskusi ini adalah apakah visi sekolah sesuai dengan cita-cita siswa? Ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai tidak? Ya. Ya, enggak ya visi tadi. Apakah cita-cita sesuai itu ya bagaimana? Kan terkadang kalau saya kan mengajar sekolah kan kadang anak-anak, Pak, saya ingin belajar itu yang menyenangkan. Misalnya belajar sambil bermain. Ya, di dalam visi-visi tersebut belum tertulis meskipun dari apa sih bahasanya sih? Tersirat. Ya, meskipun tersiratnya itu sudah ada, tetapi dalam secara tertulis kurang. Kemudian menurut Bapak Ibu apakah yang ingin disesuaikan dari visi tersebut? Ada nggak? Misalnya anak pernah nggak Bapak Ibu? Agus, minta maaf. Seandainya mulai dari awalnya bagaimana? Misalnya dari yang kemarin saya sampaikan itu kan mulai dari kalimat lempang, Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu dulu, nanti kan kita tahu dari kalimat tersebut bagaimana harapan Bapak Ibu semuanya terkait dengan anak-anak didik kita itu. Nanti kalau kita tahu sudah kita gali, nanti baru kita sesuaikan. Nah, harapan kita itu sudah sesuai tidak? Sesuai belum dengan visi sekolah kita? Kalimat lempang dulu. Mungkin terbalik gitu kan. Harusnya kalimat lempangnya dulu itu tuh menggali isi hati harapan-harapan dari Bapak Ibu dulu terkait dengan visi nantinya. Oke, kita mengulang lagi ini ya. Oke, kita akan mendiskusikan atau saling diskusi tentang kalimat lempang. Di sini ada yang dimaksud kalimat lempang sebelum. Nah, di sini kalimat lempang adalah kalimat yang tidak lengkap unsur-unsur pentingnya. Jadi di dalam kalimat tersebut kurang bisa dimaknai. Nah, bagaimana biar bisa dimaknai? Dengan cara menambahkan beberapa kata sehingga kalimat lempang itu bisa dimaknai. Kemudian dari jawaban setiap Bapak Ibu guru yang hadir di sini selanjutnya akan dijadikan pedoman dasar untuk pembuatan atau pengusulan visi dari sekolah. Ini mohon maaf, pengusulan bukan pembuatan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat lempang yang pertama adalah kita membimbingkan murid-murid yang bagaimana? Ada yang ingin memberani, pintar, mandiri, toleransi. Nah, itu kan berarti sempat satu dari sikap, berarti ini baru sikap ya. Kemudian lanjut disiplin sama sempat satu dan mirip ya. Tanggung jawab juga oke. Mungkin bisa memanfaatkan stimulan yang sudah Majelis siapkan itu untuk menampung jawaban dari Bapak Ibu dulu supaya nanti tidak lupa harapan-harapan dari Bapak Ibu bisa dibagikan. Bisa dibantu. Sudah siap. Tenang. Bagi sisi ditulis kamu bocok biasa ini belum mental ya. Sudah benar-benar di depan itu malah Bagus. setiap dari menyampaikan Anda jadi Oke. Terus Bapak Ibu jawab dari kalimat lempang di sini. Aduh,
Nanti kayaknya kalau kamu Muat. Insya Allah. Pak Gus, untuk Ibu Sri, dengan bagaimana sih? Oke. Ibu Sri juga punya harapan. Pemikirannya bagaimana? kalau dia Impian murid-murid dari Bu Sri, muridnya terkait dengan Bu Sri. Muridnya yang disiplin. menurut Bu Sri, untuk murid-murid yang Bu Sri inginkan, ingin dilihat di masa depan itu menurut kita seperti apa? Oke, selanjutnya next, Agus. Next. Next. Kita percaya bahwa murid adalah ya ada 6 kalau nggak salah itu. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan murid. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Menurut pandangan Bapak Ibu, murid-murid kita itu seperti apa sebelumnya? Namanya itu seperti apa? Terkait dengan Kita pelatihan percaya bahwa murid, kita tuh melihat siswa-siswa kita itu seperti apa? contohnya Mungkin bisa Bapak Ibu jelaskan ketika melihat anak kita itu seperti apa? Mungkin ada suatu teori ya bahwa anak-anak itu ibaratnya kertas kosong, ibaratnya itu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, untuk murid itu seperti apa? kita percaya bahwa murid adalah berbeda-beda juga bisa, terus memiliki kreativitas atau kemampuan berbeda-beda. Contohnya seperti itu. Kita percaya bahwa murid adalah cantik dan ganteng juga bisa. Jangan lupa dikasih nama guru. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang meneruskan kita juga bisa. Contohnya seperti itu. Oke ya, selanjutnya. Ini apa tulis? Kalimat tepat selanjutnya yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan tetap Bapak Ibu guru memiliki pandangan masing-masing. Kayak mementingkan apa? Perilaku siswa atau mengutamakan kepentingan siswa. Contohnya seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan
Ada yang ingin berpendapat secara langsung? Oh iya, Pak Ilham. Terus gue pancing mau sana mana? Berarti yang pertama nih, dari awal Pak coba. Kita memberikan murid-murid yang kita sayang tadi. Kalau ini pertanyaan dari saya ini, saya memimpikan murid-murid tadi saya tulis pemberani Pak. Kenapa pemberani Pak? Oh, dasar dari yang saya alami. Jadi ketika saya berkesempatan memimpin lomba itu, pasti pertanyaan ketika mulai murid-murid bisa terpilih mau, tapi pasti diakhiri dengan Pak ada yang nonton. Itu makanya dengan hal seperti itu pasti yang menonton maksimal juga. Nah, hasilnya pun mereka masih minder gitu loh. Ketika itu lomba apa ya, MIPA nih, lomba MIPA sampai sana Pak pokoknya gede-gede Pak. Kamu mau bertarung atau mau pengetahuan kan? Jadi itu yang saya inginkan. Jadi ketika mereka memberani, saya yakin halangan dari tangan akan terlalui dengan mudah, betul Pak. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki bukan yang saya kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, saya tulis tadi, murid itu sebuah mutiara. Mutiara itu ada dalam kerak, jauh dalam laut. Ya. Seperti kita itu di daerah Bungur paling timur, ya. Itu sebagai mutiara emas, semakin digosok itu semakin mengkilat. Jadi sebuah mutiara, saya menganggap itu murid itu sebuah mutiara. Jadi memang kita ada di kosong, tapi saya yakin itu adalah jualan. Jadi artinya apa? Walaupun kita di daerah kosong, saya yakin kita tidak kalah dengan yang lain. Memang di kecamatan lah. Saya yakin itu Pak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi di sekolah kita mengutamakan, saya tulis kolaborasi. Saya punya impian seperti itu. Kalau saya sendiri saya tidak bisa mampu. Jadi saya butuh kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Bagaimana kita semua dapat mencapai tujuan kita bersama itu Pak. Kita bukan Superman tapi super team. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru, pendapat yang sangat luar biasa sekali. Tidak mungkin kita teruskan di sini ya. Nah, makanya saya serahkan kembali ke rekan-rekan. Mungkin bisa menyatakan secara langsung karena kalau tulis tidak mudah. Ya, terima kasih buat kata-kata dari Pak Ilham yang luar biasa, dari impian-impian anak-anak kita. Nah, selanjutnya masih ada ya, ini baru 3. Next, kita memberikan murid-murid. Next. Mungkin yang lain menyampaikan. Ada yang lain yang bisa ingin menyampaikan? Oke, saya. Ini Pak, sekali mancing langsung yang lain itu banyak pula. Tadi untuk pertanyaan yang pertama, kita menginginkan murid yang bagaimana? Jadi kalau saya sendiri, yang namanya iman itu banyak. Jadi saya itu memikirkan banyak hal tentang siswa saya. Tetapi yang saya tuliskan di sini mungkin hanya ada 3. Yang pertama yaitu impian saya yang pertama, siswa itu santun. Ya, santun. Jadi siswa itu beradab. Dengan baik itu dengan pribadi temannya, apalagi dengan guru yang ada di sekolah dan orang tua. Jadi ibaratnya mengatakan bahwa orang cerdas tanpa ilmu, tanpa adab itu tidak bisa. Maka begitu pula orang yang santun, bertingkah laku, tapi tidak punya ilmu itu juga tidak pas. Jadi dua-duanya itu penting. Jadi di sini saya tuliskan adalah santun. Jadi dia beretika kepada temannya, kepada guru di sekolah, juga kepada orang tua yang ada di rumah. Jadi kita bisa mengajarkan etika kepada siswa kita, bagaimana berperilaku atau bagaimana berbicara dan berperilaku kepada temannya, kepada orang tuanya, dan juga kepada guru. Kemudian harapan saya yang kedua, mimpi saya yang kedua yaitu masih
jawab kepada siswa kita. Jadi tanggung jawab itu harus ditanamkan mulai dari dia kecil, ya, mulai dari kecil, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai nanti dia dewasa, menginjak kehidupan dewasa. Jadi kalau mulai dari kecil kita tanamkan rasa tanggung jawab yang besar, maka dia akan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya kalau dia pelajar ya, siswa, jadi kita tanamkan tanggung jawabnya untuk belajar gitu. Kemudian impian saya yang ketiga, yaitu yang terakhir, yang bisa saya tuliskan ya, tapi impian saya banyak tentang siswa. Yang saya tuliskan hanya 3. Yang terakhir, impian saya yang terakhir yaitu saya memimpikan siswa-siswa itu yang disiplin. Ya, jadi bagaimana disiplin itu penting sekali untuk kehidupan kita. Ya, jadi kita harus menanamkan rasa disiplin itu mulai dari dini, dari siswa kita kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Karena dengan rasa disiplin itu dia nanti akan bisa mengatur waktunya untuk kegiatannya. Jadi misalnya untuk kegiatan itu dia bisa mengaturnya. Itu harapan saya yang pertama untuk pertanyaan yang pertama. Harapan saya untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah, tadi belum saya tempel di sini, tapi saya menuliskan bahwa kita percaya bahwa siswa kita itu adalah gelas. Kenapa saya menuliskan gelas? Gelas itu adalah wadah. Wadah itu gunanya apa? Wadah itu gunanya adalah untuk menampung. Jadi apa yang kita miliki, kita tuangkan ke gelas itu atau ke wadah itu, yaitu siswa kita. Ya, jadi kita, apa yang kita miliki, ilmu kita, kemudian apa yang kita ketahui, pengetahuan kita tuangkan kepada siswa-siswa kita, supaya siswa-siswa kita itu menjadi seperti apa yang kita impikan tadi pada pertanyaan yang pertama. Itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, untuk yang pertanyaan terakhir saya tadi belum sempat menuliskan, makanya belum saya tempelkan. Jadi pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau pertanyaan ini sekelebat saja, saya akan menjawab bahwa di sekolah kita akan mengutamakan satu, yaitu kekompakan. Tadi seperti yang dibilang oleh Mas Ilham tadi, bahwa kita itu perlu mengutamakan kekompakan. Kekompakan apa? Kekompakan kita sebagai pendidik di SD Negeri Trimoyo 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan. Oke, ya, silakan. Oh, iya ada. Ini saya masuk ke Oke. dari yang pertama. Akan mencoba menanggapi kalimat-kalimat umpan dari saudara Gus Tadi. Yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Jawaban saya yang santun, seperti jawabannya Pak Agus. Dengan murid yang santun itu menurut saya adalah mudah sekali dibimbing, dibina. Beda dengan murid-murid yang istilahnya nakal, cara dosa ini kurang ajar, dan itu sulit sekali dibimbing, dibina. Kadang Pak Guru bicara seperti apa, dia berani membantah. Nah, kalau dengan kakak yang santun, otomatis dia selalu yang pertama menghargai bapak dan ibu guru,
sehingga di masyarakat pun beliau juga akan disenangi oleh warga masyarakat, termasuk bapak dan ibu di rumah, bapak wali murid di rumah, bapak ibunya juga senang dengan siswa dengan anak yang santun. Kemudian untuk lulusan juga misalkan ke sekolah yang lebih lanjut, apabila ada siswa yang santun seperti itu, juga sekolah yang akan dituju juga senang gitu. Begitu datang mau daftar juga sudah Pak guru-guru di sana juga sudah sangat senang, istilahnya sudah ada pandangan yang positif gitu. Terus selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aslinya murid itu bisa. Yang harus diharapkan adalah bapak dan ibu gurunya. Jadi murid itu pertama kali kita di kelas SD kelas 1 itu di Pak guru kelas 1 itu memberi materi apa saja siswanya ikut. Kadang-kadang diberi tugas oleh bu gurunya, pak gurunya itu di rumah diberikan apa istilahnya pandangan atau ikut orang tuanya bercampur tangan, itu biasanya tidak mau. Enggak, pak guru itu bilangnya seperti ini, bu guru bilangnya seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah coretan dari bapak dan ibu guru. Untuk itu dengan program guru penggerak ini diharapkan pak guru-guru yang handal sehingga bisa mendapatkan siswa juga yang serba bisa. Jadi diajari nyanyi seperti ini tentunya juga bisa. Siswa kami diajari nyanyi yang model-model lagu-lagu istilahnya lagu daerah yang aneh-aneh juga bisa. Jadi tergantung pertama adalah dari pendidiknya. Nah ini program CGP yang bagus sehingga memberi motivasi kepada anak-anak dan pak guru juga serba nanti istilahnya serba bisa gitu. Terus selanjutnya di sekolah kita diutamakan kebersamaan. Jadi dari pak guru ini harus kebersamaan. Seperti yang kami alami di sekolah sini Putri Mulia 1 itu memang muridnya sedikit, otomatis dana dan bos itu sangat sedikit, sehingga kami hampir tidak pernah ada kesejahteraan dari sekolah. Tapi kita selalu bersamaan, tidak apa-apa lah ya. Misalkan kita tidak dapat dari sekolah, yang penting kan alhamdulillah kita sudah bayaran itu dari pemerintah. Seandainya di sekolah tidak ada minum, tidak ada makan, kita sudah terbiasa. Kita selalu bersama-sama dalam hal itu. Juga selalu bersama-sama dalam mendidik anak sehingga kami bisa membuahkan anak yang baik. Tapi yang pertama adalah kita selalu kebersamaan. Tadi yang disebutkan Pak Agus adalah kompak. Nah gitu. Kiranya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada kekurangan bisa disambung. Terima kasih. Luar biasa jadi saran dari proses kepala kita. Selanjutnya masih ada ruang lagi ya, ruang. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa atau untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Maksudnya apa yang ingin dilakukan warga? Misalnya kita sebagai guru berarti apa yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolahan ini? Ada yang dijawabin, aku tanya Pak. Yang murid di sekolah kita sudah betul bahwa kelihatannya. Kalau tidak ada Ada yang ingin berpendapat secara lisan atau menulis? Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini
bagaimana caranya kan setelah ini. Terima kasih kepada ada yang ingin berpendapat lagi? Kita warga di sekolah ini yakin 100% untuk memajukan sekolah kita. Kita yakin bahwa warga di sekolah ini sekolah ini ingin maju, Pak Ustaz. Jadi udah ono sing ingin mundur kan. Jelas misalkan begini, lomba juga ingin menang. Terus misalkan pokoknya pengen apik-apik. Pengen sing apik-apik. Ngono bener. Ya betul. Jadi kalau masih ada pertanyaan masih mungkin bagaimana cara untuk mewujudkan hal itu masih ada tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak Agus. Kita selanjutnya saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kolaborasi. Jadi kesimpulan dari jawaban Bapak Ibu ini mulai dari yang pertanyaan pertama tadi ada yang ingin muridnya pintar, akhlak mulia, disiplin, terus tanggung jawab. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi santun bertanggung jawab, disiplin. Terus ada yang mengimpikan itu murid itu sebagai mutiara, ada yang juga seperti gelas. Terus pertanyaan yang ketiga itu mampu untuk melaksanakan semua asal dipandu oleh Bapak Ibu guru. Terus ada juga yang berbeda-beda, kolaborasi, kebersamaan. Intinya itu adalah bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan atau mewujudkan visi, kita harus berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ilham bahwasanya saat kita ingin melakukan perubahan hal positif, tidak mungkin saya melakukan sendiri, itu bisa. Makanya itu membutuhkan kolaborasi sama baik dari kepala sekolah, warga lingkungan sekitar, wali murid, guru dan siswa. Selanjutnya Pak Gus. Nah, di sini adalah visi guru pembelajaran yang mewujudkan siswa bernalar kritis, pemberani, gotong royong, dan religius. Ini adalah pembuatan prakarsa perubahan saya, usulan bahwasanya mewujudkan siswa yang bernalar kritis ini hampir sama yang diucap diucapkan Bapak Ibu guru, bahwasanya setiap murid itu harus bisa mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan ketika ketika ada perlombaan itu setidaknya anak-anak kita itu berkompetensi, kemudian memberani. Tadi sudah hampir sama dengan impian dari Pak Ilham, adalah murid yang memberani. Karena kalau ada pertanyaan, Pak, kalau waktu ikut lomba itu apakah ada penontonnya? Nah, itu berarti kalau masih ada tanya itu mungkin anak tersebut kurang memberani. Terus kemudian gotong royong tadi ya, betul-betul dengan kolaborasi dan religiusitas. Apa sih inquiry apresiatif ini? Saya akan ingin menjelaskan sebentar tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah strategi kita untuk membuat visi misi sekolah. Itu adalah cara atau salah satu cara untuk pembuatan visi sekolah. Tadi sudah sebelum ini kita mesti ada gambaran tadi yang tentang baca tadi ya. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah dari pembuatan inquiry apresiatif. Cara spesial untuk membuat perubahan yang baik ini adalah cara kita bekerja sama untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Pendekatan ini berfokus pada hal-hal baik dan kekuatan yang dimiliki
dimiliki oleh sekolah dan semua orang di dalamnya. Perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan. Nah, makanya tadi waktu paparan tadi saya membuat pertanyaan kalimat rumpah. Ya, jika saya tadi membuat permasalahan SD Negeri 1 muridnya nakal-nakal, bagaimana cara menangani? Nah, itu kan jadi bingung, wah ini lah seperti itu. Makanya saya tadi membuat kalimat rumpah yang bertujuan adalah melakukan perubahan positif. Kemudian sekolah yang melakukan kesalahan, pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa takkan hasil belajar siswa rendah? Itu adalah contoh ya. Apa yang membuat rencana kegiatan sekolah tidak berjalan lancar dan sebagainya. Motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurunkan jika diskusi diarahkan pada permasalahan tersebut. Kemudian ada juga suasana psikolog yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan positif seperti hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas, kemudian apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas, kemudian bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk mempertahankan sebagai budaya sekolahnya. Maksud budaya sekolah itu adalah visi. Ketika ada peraturan itu diterapkan lama-kelamaan siswa sudah terbiasa akan menjadikan peraturan tersebut menjadi budaya sekolah. Mohon Bapak Ibu memperhatikan video yang akan ditayangkan.
dari video yang kita simak tadi bahwasanya matematika bisa memiliki hal-hal positif selain untuk mengatur atau membuat keadaan atau lingkungan itu menjadi kondusif. Di sisi lain juga bahwasanya aturan itu juga memiliki makna. Ketika tanpa aturan mungkin dunia atau lingkungan itu akan menjadi kacau atau banyak permasalahan yang ada saja. Dan di sini adalah strategi. Maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teori, dengan menggunakan langkah-langkah kerja. Baiknya itu adalah buat pertanyaan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga gali mimpi, yang keempat adalah jabarkan rencana dan atur eksekusi. Di sini selanjutnya adalah yang pertama saya akan menjelaskan buat pertanyaan utama. Sebelum kita membuat visi-visi tersebut, kita harus tadi membuat pertanyaan-pertanyaan lubang atau bisa juga pertanyaan. Ya, saya baca saja ya. Rumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penentuan terkait perubahan yang diinginkan atau diinginkan. Kemudian yang kedua adalah yang ambil pelajaran. Pengumpulan sebagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya, gali mimpi di sini adalah menyusun narasi tentang kondisi dia. Jadi kita hanya sebelum mempraktekkan atau sebelum kita mempraktekkan itu kita menginginkan ketika saya ingin melakukan ini kita hasilnya seperti apa ya. Jadi masih dalam awang-awang atau dalam bahasa Jawanya angan-angan ya, angan-angan kok nyanyi. Lanjut, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Di sini adalah menjabarkan atau mensosialisasikan kepada teman-teman kita. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Next. Yang terakhir, tahap terakhir adalah atur eksekusi. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Siapa yang akan diajak? Dimaksud siapa yang akan diajak di situ adalah warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, terus penjaga sekolah kalau di sekolah ini, kemudian murid, kemudian juga wali murid, kemudian bagaimana strateginya. Strategi itu juga sangat perlu karena tanpa ada strategi mungkin akan miskomunikasi saat berkolaborasi. Kemudian aksi lainnya demi mewujudkan visi perubahan tersebut. Di sini adalah prakarsa perubahan yang saya buat adalah yang pertama, mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tahap selanjutnya adalah ada tabel. Next. Tabel. Nah, di sini adalah bagaimana kita membuat kerja. Itu dengan pembuatan tabel. Yang pertama kita buat pertanyaan, kemudian pertanyaannya apa, kemudian tindakan penyelidikannya. Di sini adalah isi dari prakarsa perubahan yang paling atas sendiri. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yang saya buat adalah ada dua. Yang pertama adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset, bla secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tindakan yang diambil pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk menentukan membentuk karakter yang baik pada siswa? Jawabannya adalah yang A, menentukan nilai karakter yang akan diterapkan dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah jabarkan bentuk karakter yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang kedua adalah seperti apakah pembelajaran yang menyenangkan? Di sini saya daftar tindakan penyelidikan
penyelidikan saya adalah pembelajaran yang berbasis permainan, pembelajaran yang berbasis IT atau video animasi. Next, kemudian ambil pelajaran di sini juga ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah yang dapat memberikan arahan dan pengalaman mengenai pembentukan karakter yang baik bagi siswa? Tindakan penyelidikan adalah yang pertama adalah guru dan mencari profil tokoh atau role model yang dapat dijadikan tokoh teladan. Di sini yang dimaksud role model atau tokoh teladan itu boleh kita, boleh kepala sekolah, boleh guru atau teman sejawat, boleh profil juga boleh, kakak juga boleh. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yang kedua, situasi apa saja yang dapat mendukung pembentukan karakter siswa? Jawabannya adalah saat berdiskusi kelompok, olah pikir dan olah hati ketika memecahkan masalah pada materi pembelajaran oleh olah pikir. Selanjutnya adalah dari mimpi. Next. Di sini ada 1 pertanyaan saja. Apa yang terjadi jika pendidikan karakter dapat tertanam secara positif di dalam diri siswa? Tindakan penyelidikan saya adalah pembelajaran akan terasa aman, nyaman, dan menyenangkan, saling menghargai. Kemudian jawaban yang kedua, pembelajaran berjalan dengan tertib dan terlaksana sesuai dengan rencana religius, gotong royong, kerjasama kreatif, bernalar kritis, demokratis, mandiri, dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu, apakah ada tindakan penyelidikan yang lain? Untuk pertanyaan apa yang terjadi jika pendidikan karakter dapat tertanam secara positif di dalam diri siswa? Menurut Bapak Ibu, apakah bagaimana? Tindakan penyelidikan itu. Yang next, jawabannya rencana. Ada 3 pertanyaannya. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga semangat guru agar dapat konsisten dan meningkatkan pembentukan karakter baik siswa. Tindakan penyelidikan adalah selalu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Next, yang terakhir adalah atur eksekusi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau perkembangan karakter baik pada siswa? Kemudian yang kedua, kapan rencana peningkatan pembentukan karakter baik siswa dimulai? Tindakan penyelidikannya adalah penerapan pendidikan karakter dimulai dari perencanaan pembelajaran, dilaksanaan saat pembelajaran, dan menjadi kebiasaan perilaku baik sehari-hari. Rencana tidak perubahan berdasarkan cara baca adalah sangat mendukung peran guru bergerak sebagai pemimpin pembelajaran karena kita dituntut secara maksimal melayani murid serta dituntut dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh murid serta mengembangkan secara optimal. Tujuan pembelajaran ini next. Jika mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Selanjutnya berikut next. Berikut adalah kegiatan yang telah saya lakukan. Next. Ya, tidak lagi.
Oke, yang terakhir adalah tindak lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan oleh murid untuk mencapai tujuan visi yang kita yang diusulkan tadi, semisal itu di ACC atau kita ada program lain ya. Kemudian yang kedua adalah langkah nyata apa yang akan kita pilih untuk melaksanakan hal tersebut. Yang ketiga adalah pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal tersebut. Di sini ada jawabannya, tapi kita buat kesimpulan. Terima kasih. Mungkin presentasi atau diskusi kita mengenai visi sekolah SD Negeri Mulya 1 mungkin bisa bermanfaat, atau setidaknya ketika kita ingin membuat perubahan visi sekolah, kita sudah tahu bagaimana strategi inquiry apresiatif dengan menggunakan langkah-langkah baiknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Ustadi yang tadi sudah memimpin diskusi pada hari ini terkait dengan visi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Tadi disampaikan yang pertama tentang visi dari sekolah unggul dan berprestasi, berkualitas dalam pembelajaran, sukses dalam ujian sekolah dan ujian nasional, serta santun dalam perilaku, berbudi pekerti luhur. Tadi saya berpesan di awal untuk melihat kembali visi sekolah apakah sudah masih sesuaikah dengan realitas saat ini. Yang kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah tidak ada ujian nasional terus tidak ada ujian sekolah. Nah, mungkin nanti terkait dengan apa yang Pak Ustadi lakukan bersama dengan Bapak Ibu Guru, ini adalah kesempatan untuk bisa memperbarui atau mengembangkan kembali visi yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Ya, meskipun tadi utamanya tidak ingin mengganti visi sekolah yang asli, tetapi seandainya ini bisa jadi masukan. Oh, ternyata visi yang saat ini kan sudah tidak relevan lagi, sepertinya demikian. Nah, ini bisa jadi masukan. Apalagi tadi dari Bapak Ibu Guru juga menyampaikan harapan-harapannya, cita-citanya terkait dengan bagaimana anak didik kita nantinya. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu masukan untuk membuat visi tadi. Misalnya tadi dari Bapak Ibu Guru menginginkan murid-murid yang santun, pemberani, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bisa dijadikan salah satu masukan untuk bisa mengembangkan visi menjadi lebih relevan lagi dan sesuai dengan saat ini yang lagi satu-satunya lagi boomingnya itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari pertemuan tersebut juga bisa dimasukkan atau disesuaikan dengan visi sekolah yang saat ini. Mungkin kita lihat kalau visi sekolah saat ini kan masih ada ujian nasional, pada sekarang tidak ada. Berarti ada baiknya kalau coba nanti kita sama-sama diskusi lagi untuk membahas seperti itu. Nah, tadi juga tidak ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai atau tidak, dan ditanyakan pendapat dari masing-masing Bapak Ibu. Bagus ya.
baru ada beberapa terkait dengan pertanyaan yang di awal-awal, yang di akhirnya juga belum ya, belum itu mungkin nanti bisa jadi masukan untuk diskusi selanjutnya. Harapannya bisa aktif semuanya untuk memberikan masukan-masukan, karena yang namanya diskusi itu kan bareng-bareng, ayo ngobrol bareng, bisa bareng-bareng. Jadi tidak satu orang dua saja yang menyampaikan, tetapi harapannya semuanya ikut berpartisipasi aktif. Betul ya? Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya dalam usaha mendukung tadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Khusus tadi, terutama dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Munasih yang sudah mendampingi dari awal hingga akhir. Padahal kalau saya lihat tadi mesti ada acara sebenarnya, tapi sepertinya ditunda karena ingin mendampingi anaknya yang paling ganteng, paling gadis, yaitu Gus tadi. Malah pantai harus tinggal itu namanya seperti itu kalau saya lihat. Terima kasih Ibu Sri. Inilah tadi diskusi yang seperti ini, yang mungkin ada nanti ada berikutnya ada koreksi sedikit lah, ada tambahan, harapannya bisa memberikan masukan, umpan balik, support semuanya untuk Pak Khusus tadi terkait dengan apa yang dilaksanakannya. Oke, terima kasih atas Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya, sudah yang tadinya buat durasi